dari PT Chevron Pacific Indonesia. Bahwa atas hal tersebut, penuntut umum menyampaikan tanggapan terkait dengan tidak masuknya kerugian keuangan negara untuk pembebasan tanah terkontaminasi minyak sebesar Rp5.349.506.848 dalam laporan kerugian keuangan negara DPKP tanggal 9 November 2012 dan hanya dilakukan oleh penyidik sehingga tidak memenuhi sebagai alat bukti sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Penuntut umum tidak sependapat dengan dalil penasihat hukum. Dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik bukan berarti tidak memenuhi kriteria pembuktian sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Jika yang dipermasalahkan oleh penasihat hukum karena jumlah kerugian tersebut tidak masuk dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara DPKP, maka penasihat hukum mempermasalahkan karena hal tersebut tidak dilakukan oleh ahli atau auditor. Dalam hukum pembuktian, sebagai diatur dalam KUHP telah jelas kapan dibutuhkan kehadiran seorang ahli. Maka jika dirujuk pasal 120 KUHP dalam diktumnya menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Maka jika didasarkan kepada ketentuan pasal 120 KUHP tersebut, maka terdapat klausa dalam hal penyidik menganggap perlu. Maka hal tersebut dimaknai sepanjang tidak diperlukan ahli, maka dapat dilakukan sendiri oleh penyidik. Ingat terkait kerugian keuangan negara atas pembebasan tanah terkontaminasi tersebut tanpa membutuhkan keterangan ahli yang dapat dilakukan sendiri oleh penyidik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil penasihat hukum haruslah ditolak. D. Unsur bersama-sama sebagaimana pasal 55 ayat 1 K1 KUHP bahwa dalam pembelaannya pada halaman 560 sampai dengan halaman 610 pada pokoknya penasihat hukum menyatakan bahwa unsur pasal 55 ayat 1 K1 KUHP tidak terbukti karena tidak ada bius samworking dari para pelaku melakukan tindak pidana yang didakwakan di zaman leak point scoring. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah menjelaskan tentang kerjasama yang diinsafi dari para pelaku sebagaimana terurai pada halaman 201 sampai dengan halaman 212 surat tuntutan penuntut umum. Penasihat hukum dalam pembelaannya hanya memasukkan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Hal-hal yang menguntungkan terdakwa saja tanpa melihat fakta yang ada secara utuh. Dalam persidangan telah diungkapkan fakta yang jelas tentang kerjasama yang diinsafi dari para pelaku, di mana diketahui bahwa tanah-tanah yang telah ditetapkan tim ACE yang diketuai oleh terdakwa Kuku Kertasafari SD bin Hasanuddin bukan merupakan tanah tercemar limbah minyak, karena terdakwa selaku ketua koordinator tim ACE seharusnya menyadari bahwa proses penetapan lahan tanah milik masyarakat sebagai COS tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 dan terdakwa seharusnya juga menyadari bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan dan ditetapkan sebagai COS oleh tim ACE tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan secara bioremediasi di SBF oleh Herlan selaku Direktur PT SGJ. Demikian juga halnya dengan saksi Hendra Rubianti ST seharusnya menyadari bahwa data laporan dari terdakwa Kuku Kertasafari SD bin Hasanuddin tentang status lahan tanah terkontaminasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan laporan kepada KH dalam kaitannya dengan proper dan perpanjangan izin yang diajukan oleh PT CBI. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Seperti telah kami kemukakan di atas, bahwa kami tidak akan menanggapi seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan saudara tim penasihat hukum, karena kami telah menyampaikannya secara panjang lebar dan terinci dalam requestoire. Oleh karenanya, segala sesuatu yang belum kami tanggapi dalam replik ini, kami tetap pada surat tuntutan requestoire yang telah kami bacakan dan diajukan pada persidangan hari Senin 10 Juni 2013 dan dilanjutkan hari Selasa 11 Juni 2013. Sebelum sampai pada kesimpulan, izinkan kami tim penuntut umum menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menilai pembuktian yang dilakukan oleh kami tidak ada nilainya. Bagi kami, perbedaan pendapat adalah suatu anugerah sebagai dinamika kehidupan yang senantiasa akan menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman. Pengetahuan yang hak hanyalah milik al-alimu yang maha mengetahui segala sesuatu, karena manusia hanya diberi pengetahuan sedikit dan jauh dari pengetahuan yang Allah miliki, dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum tetap pada surat tuntutan register yang telah dibacakan pada persidangan Senin 10 Juni 2013 dan dilanjutkan Selasa 11 Juni 2013 yang pada intinya memohon
supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuku Ketas Parias T. bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 K1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kami ulangi, dengan perintah terdakwa ditahan di rutan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam barang bukti digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Widodo. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penutup, demikian tanggapan replik penuntut umum terhadap nota pembelaan pledoi terdakwa dan penasihat hukum. Kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Rabu 19 Juni 2013. Selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Kuku Ketas Parias T. bin Hasanuddin dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Semoga apa yang telah kita perbuat dan kerjakan selama persidangan ini bernilai sebagai suatu ibadah yang senantiasa mendapatkan ridho dan barokahnya. Amin. Atas nama tim penuntut umum, Jaksa Penuntut Umum Nur Surya. Demikian tadi tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dalam repliknya. Dan dengan adanya replik ini, apakah saudara terdakwa maupun penasihat hukum akan mengajukan tanggapan kembali dan dupliknya? Untuk penasihat hukum, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Menghargai daripada replik yang terhormat saudara penuntut umum dan juga untuk menjaga agar persidangan ini sesuai dengan due process of law, maka kami akan menggunakan hak kami untuk mengajukan duplik dan mohon waktu yang luang untuk dapat kami menyelesaikan duplik kami. Terima kasih. Untuk terdakwa, ada yang mau disampaikan? Silakan. Apa cukup? Cukup. Cukup ya. Untuk dupliknya apakah saudara juga akan mengajukan sendiri atau sudah ini yang tadi belum dijawab? Sudah belum? Ya, jadi apa yang disampaikan pihaknya? Ya. Bagaimana? Saya konsultasi dulu. Oh ya, silakan. Silakan terdakwa. Saya tidak akan mengajukan duplik yang mulia, cukup dengan penasihat hukum saja. Baik, untuk memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa mengajukan duplik, sidang ditunda hari Senin tanggal 24 Juni jam 9.30. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.